Perkenalkan, nama saya Fanti Salmatuleh. Kali ini saya akan memaparkan biografi singkat dari ahli teori sosiologi klasik Auguste Comte. Auguste Comte dilahirkan pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademis saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Comte juga merupakan tokoh yang pertama menciptakan istilah sosiologi, sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi Dunia. Comte mendapatkan pendidikan di École Polytechnique di Paris. Auguste Comte memulai karir profesinya dengan memberi les di bidang matematika. Meski ia sudah memperoleh pendidikan dalam matematika, perhatian yang sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Minat ini mulai berkembang di bawah pengaruh Saint-Simon yang memperkerjakan Auguste sebagai sekretarisnya, dan dengan Auguste menjalin kerjasama erat dengan mengembangkan karya awalnya sendiri. Akan tetapi sudah 7 tahun pasangan ini pecah karena perdebatan mengenai kepengarangan karya bersama, dan Auguste Comte pun menolak pembimbingnya itu. Kondisi ekonomi Comte pun juga pas-pasan saja dan hampir terus-menerus hidup miskin. Di akhir hayatnya, dia hidup dari pemberian orang-orang yang mengaguminya dan pengikut-pengikut agama humanitasnya. Teori-teori yang dikemukakan Auguste Comte. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi 2 bagian, yaitu sosial statik dan sosial dinamik. Sosial dinamik adalah teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat, karena sosial dinamik merupakan studi tentang sejarah yang akan menghilangkan filsafat yang spekulatif tentang sejarah itu sendiri. The Law of Three Stages atau hukum 3 tahap. Comte berpendapat bahwa di dalam masyarakat terjadi perkembangan yang terus-menerus, namun perkembangan umum dari masyarakat tidak terus-menerus berjalan lurus. Ada banyak hal yang mengganggu perkembangan suatu masyarakat, seperti faktor ras, iklim, dan tindakan politik. Comte berpendapat jawaban tentang perkembangan sosial harus dicari dari karakteristik yang membedakan manusia dan binatang, yaitu perkembangan inteligensinya. Comte mengajukan tentang 3 tingkatan inteligensi manusia, yaitu teori evolusi atau yang biasa disebut hukum 3 tahap, yaitu yang tahap pertama pada tahap teologis. Tahap teologis dimulai sebelum tahun 1300 dan menjadi ciri dunia. Tahap ini meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural yang dimiliki oleh para dewa, roh, atau Tuhan. Pemikiran ini menjadi dasar yang mutlak untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi di sekitar manusia, sehingga terkesan irasional. Dalam tahap teologis ini terdapat 3 kepercayaan yang dianut masyarakat. Yang pertama, fetiisme dan dinamisme yang menganggap alam semesta ini mempunyai jiwa. Kemudian animisme yang mempercayai dunia sebagai kediaman roh-roh atau bangsa halus. Yang kedua, politisme, sedikit lebih maju daripada kepercayaan sebelumnya. Politisme mengelompokkan semua dan kejadian alam berdasarkan kesamaan-kesamaan di antara mereka, sehingga politisme menyederhanakan alam semesta yang beraneka ragam. Pada tahap yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini terjadi antara tahun 1300 sampai 1800. Pada tahap ini manusia mengalami pergeseran cara berpikir. Pada tahap ini muncul konsep-konsep abstrak atau kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Segala kejadian di muka bumi ini adalah hukum alam yang tidak dapat diubah. Pada tahap berikutnya, tahap positivisme.
Pada tahap ini, semua gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahap ini menjadikan ilmu pengetahuan berkembang dan segala sesuatu menjadi lebih rasional sehingga tercipta dunia lebih baik karena orang cenderung berhenti melakukan pencarian sebab mutlak dan lebih berkonsentrasi pada penelitian terhadap dunia sosial dan fisik dalam upayanya menemukan hukum yang mengaturnya. Yang berikutnya, the law of the hierarchy of the sciences. Di dalam menyusun susunan ilmu pengetahuan, Comte menyadarkan diri kepada tingkat perkembangan pemikiran manusia dengan segala tingkah laku yang terdapat di dalamnya. Sehingga seringkali terjadi di dalam pemikiran manusia kita menemukan suatu tingkat pemikiran yang bersifat saintifik sekaligus pemikiran yang bersifat teologis di dalam melihat gejala-gejala atau kenyataan-kenyataan. Berikutnya, the law of the correlation of particle activities. Comte yakin bahwa ada hubungan yang bersifat natural antara cara berpikir yang teologis dengan militerisme. Cara berpikir teologis mendorong timbulnya usaha-usaha untuk menjawab semua persoalan melalui kekuatan. Karena itu, kekuasaan dan kemenangan selalu menjadi tujuan daripada masyarakat primitif dalam hubungan satu sama lain. Pada tahap yang bersifat metafisis, prinsip-prinsip hukum, khususnya hukum alam, menjadi dasar pada organisasi kemasyarakatan dan hubungan antara manusia. Tahap metafisis yang bersifat legalistik demikian ini merupakan tahap transisi menuju ke tahap yang bersifat positif. Yang berikutnya, the law of the correlation of the feelings. Comte menganggap bahwa masyarakat hanya dapat dipersatukan oleh feelings. Demikianlah bahwa sejarah telah memperlihatkan adanya korelasi antara perkembangan pemikiran manusia dengan perkembangan dari sentimen sosial. Di dalam tahap yang teologis, sentimen sosial dan rasa simpati hanya terbatas dalam masyarakat lokal. Tetapi dalam abad pertengahan, sosial sentimen berkembang semakin meluas seiringnya dengan perkembangan agama Kristen. Abad pertengahan adalah abad yang oleh Comte dianggap sebagai abad dalam tahap metafisis. Tetapi dalam tahap yang positif atau saintifik sosial, simpati berkembang menjadi semakin universal. Comte yakin bahwa sikap positif dan saintifik pikiran manusia akan mampu memperkembangkan semangat altruistis atau rasa menghargai orang yang lebih tinggi dan menguniversalkan perasaan sosial atau social simpati. Yang kedua, social static. Fungsi social static dimaksud sebagai suatu studi tentang hukum-hukum aksi dan reaksi dari berbagai bagian di dalam suatu sistem sosial. Dalam social static terdapat 4 doktrin, yaitu doktrin tentang individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Mengarah pada struktur yang ada dalam masyarakat diibaratkan sebagai suatu bangunan dan segala sesuatu yang menyusun bangunan itu. Karya-karya Auguste Comte antara lain Course of Positive Philosophy, System of Positive Politics, and Appeal to Conservative. Sekian biografi singkat dari ahli sosiologi klasik Auguste Comte yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.